Shalom semuanya. Puji Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini karena urapan Tuhan. Kita penuhi ibadah kita berikan pujian mengatakan bagikan pujian.
kasih Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami. Segenap kami umat-Mu yang berkumpul pagi hari ini, membawa syukur kami kepada Tuhan, membawa hati kami dan hidup kami untuk menyembah Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi kami alami dalam hidup kami, dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, walaupun kami ada berada di tengah-tengah COVID-19, tapi kami percaya perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan melindungi kami sehingga kami tidak tertimpa apapun juga. Sebab ada darah Yesus yang beruntung membungkus kami. Terima kasih Tuhan, merindu ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang kami bangga dalam pelayanan, mulai dari pemimpin pujian sehingga proyek musik, terlebih hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ini hidup kami, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam melalui ibadah ini, ibadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan kami boleh kembali berada di tempat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Dan Tuhan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amen. Apapun keadaan saat ini Tuhan, kami tidak pernah menyerah Tuhan. Situasi apapun saat ini kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan kami percaya karena tangan Tuhan tidak kurang panjang Tuhan. Dan Haleluya. Tuhan kami sungguh Tuhan kami perlu firman Tuhan dalam hidup kami. Karena firman Tuhanlah menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sebagai firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Dan terlebih lagi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu dan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Lalu puji Tuhan. Seberapa pun kita yang ada, nah saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amen. Nah, dalam situasi seperti ini, ya ada yang banyak yang ketakutan, yang banyak takut. Ya, jadi sebagai orang percaya, ya kita hanya berserah ya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melindungi kita. Ya, kalau tanpa Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, ya kita semuanya ya tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebabnya setiap saat dan dimanapun kita berada, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, mari kita sama-sama pagi hari ini kita buka firman Tuhan. Kita buka kitab kita di dalam Yesaya pasal 38. Yesaya 38 Yesaya 30 ayat yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai ke-7 ya. Sudah dapat semuanya? Saya akan bacakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjangkan hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Amin. Amin. Saudara, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari seorang Hizkia. Hizkia pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, ya. Hizkia jatuh sakit dan datanglah Nabi Yesaya kepada Hizkia, dan begini firman Tuhan. Jadi Hizkia menyampaikan pesan Tuhan kepada Hizkia.
sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, saudara, ketika kalau kita mendengar sesuatu yang baik, pasti kita gembira, ya kan? Jadi itu kita senang. Tapi kalau kita mendengar ya ini sesuatu yang tidak baik, nah engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya bagaimana perasaan kita, ya kan? Ya tentu sedih. Ya tentu kita sedih. Ya kita pasti menangis, ya. Seperti firman Tuhan berkata, Hizkia pada saat itu dia juga menangis. Nah, saudara, apakah Hizkia hanya menangis? Tentu tidak, karena dia tahu dia akan mati, lalu dia datang kepada Tuhan, ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, lalu Hizkia berdoa. Ya, dia mendengar ya kabar bahwa dia akan mati, lalu dia menangis. Hizkia berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi orang kalau sudah seperti itu, kalau Tuhan sudah mendatangkan sesuatu yang tidak baik, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, hanya satu, tidak ada yang bisa kita lakukan, hanya datang kepada Tuhan. Amen. Dan berdoa. Ya, ini pernah saya alami, saudara. Ketika kalau kita yang ya ini kita sudah tahu kalau sesuatu yang datang yang baik-baik kita pasti senang, kan? Apalagi datang duit, ya. Kita mendengar sesuatu yang baik, semuanya baik pasti enak. Tapi ini, saudara, kalau kita mendengar sesuatu yang tidak baik, di sini kita bagaimana kita merespon sesuatu ini, dengan bagaimana caranya supaya kita bisa kuat. Saya pernah mengalami sama seperti apa yang dialami Hizkia. Ya. Ketika Hizkia ya jadi dikasih tahu oleh saya, tapi saya dikasih tahu oleh dokter. Ya, itu apa bedanya di situ. Pada saat saya itu juga saya pernah mengalami sakit. Ketika dokter bilang, Pak Matius, penyakitmu sudah tidak sembuh. Waduh, saya sedih sekali, ya. Saya sedih sekali, menangis. Wah, saya bilang ini pasti saya sudah mati. Akhirnya apa? Saya memang stres waktu itu. Begitu malam tuh saya putar hotel tuh, saya nggak bisa tidur. Keliling saya, pokoknya nggak bisa tidur. Saya kan keliling di Kucing tuh. Satu orang pun tidak ada. Saya keliling nggak bisa tidur. Kalau saya pulang ke kamar hotel mau tidur, pokoknya mau stres lah. Saya pikir wah sudah selesai saya. Nah, kalau orang yang sudah pernah mengalami hal seperti itu, saya pikir ya bagaimana saya akhirnya berobat ya seperti pernah saya sampaikan. Saya sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Akhirnya saya berobat berapa mahalnya saya berobat. Akhirnya juga cek juga tidak sembuh. Akhirnya kedua bulan saya kembali lagi ke Kucing. Ya sebelumnya saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya minta ampun. Saya datang kepada Tuhan. Amin. Akhirnya apa? Saya baca ada ayat di Mazmur pasal 6 itu. Dari situ saya benar-benar setiap kali saya berdoa itu menjadi doa bagi saya. Ya, saya akhirnya waktu itu bertobat, saya terima Tuhan dan saya dibaptis. Jadi baru saya di situ saya sungguh-sungguh terima Tuhan, ya. Saya waktu itu saya minta dibaptis. Nah, singkat cerita dokter sudah bilang tidak ada harapan lagi, tidak bisa sembuh. Saya sungguh-sungguh saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya benar-benar berdoa kepada Tuhan dan akhirnya
Saya kembali lagi cerita saya tes di Singkawang, tidak ada perubahan, masih tetap ya. Jadi saya tes di Singkawang di rumah sakit Vincent. Akhirnya saya sudah 2 bulan kembali lagi saya cek di Kucing. Ya ternyata dokter bilang, Pak, penyakitmu sudah sembuh. Wah, saya langsung sujud syukur, saya bilang terima kasih Tuhan. Nah, saat kita merasa kita sudah tidak ada harapan lagi, kita pernah dokter sudah mengatakan tidak ada harapan, tidak bisa sembuh. Tapi saat kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, disitulah Tuhan dan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Jadi Hizkia juga berdoa ya kepada Tuhan. Jadi Tuhan juga mendengar doa Hizkia dan dia berkata kepada Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu, Pak, dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangis Hizkia dengan sangat. Maka Tuhan mendengar dan doa Hizkia. Tuhan tidak sanggup melihat orang menangis, saudara ya. Kalau saya ingat itu saya ya, puji Tuhan. Kalau saya ingat waktu itu saya juga sama seperti Hizkia, saya juga menangis sangat. Ya, saya hanya bisa menangis. Tapi saya menangis, saya juga berdoa terus kepada Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan juga menjawab doa saya sama seperti Tuhan juga menjawab doa Hizkia. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjangkan hidupmu 15 tahun lagi. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Apa yang kita baca ini, Tuhan mendengar doa Hizkia, dan saat Tuhan orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Amin. Amin. Nah, saat itu juga Tuhan memberi kesempatan kepada Hizkia untuk hidup 15 tahun lagi. Amin. Amin. Nah, saudara, saat orang sembuh dari sakit penyakit, saat orang diberi kesempatan untuk hidup, jadi apa yang harus kita lakukan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Amin. Nah, kita kalau seandainya kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, artinya Tuhan masih mau pakai hidup kita. Amin. Amin. Oleh sebabnya saudara, kenapa saya tinggalkan semuanya? Saya karena sudah saya bernazar, artinya saya sudah berjanji kepada Tuhan. Kalau seandainya Tuhan berikan kesempatan saya kedua kali untuk hidup, saya akan ikut Tuhan dan saya akan melayani Tuhan. Itu jadi. Amin. Nah, sampai saat ini orang banyak juga kadang-kadang bertanya, kenapa Pak Matius sudah berbeda? Yang dulu kalau berbicara tentang duit dan duit. Tapi hari ini kalau bicara bisnis dan bisnis, saya bilang udahlah, kamu ngomong saja dengan anak saya. Saya sudah tidak lagi berbicara tentang itu. Nah, saudara, saat ini jika saya dan saudara masih ada di tempat ini, bukan karena kita kuat karena hebat kita, karena setiap pagi di tempat ini ada doa. Amin. Amin. Karena kekuatan doa inilah menjadi kita saat ini ada di tempat ini. Amin. Dan kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan masih memelihara hidup kita dan memberi kekuatan kepada kita, dan Tuhan masih mau pakai hidup kita pagi hari ini. Amin. Amin. Nah, saudara, kalau kita sungguh dalam Tuhan dan kita datang ke Tuhan dengan membawa doa, jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita
saya sudah diberi Tuhan kesempatan untuk hidup yang kedua kali. Nah, dokter sudah memvoniskan saya, Pak Matius, sudah penyakitmu sudah tidak bisa sembuh. Saya pikir ya itu sudah pasti mati. Demikian juga dengan Hizkia, dengan sakitnya dia Hizkia juga firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Hizkia, jadi engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, saat itu tentu Hizkia pikir wah sudah tidak ada harapan, tidak bisa karena penyakit itu, dia pasti pikir mati. Tapi Hizkia dia masih ingat karena dia tahu masih ada harapan. Amin. Karena dia percaya masih ada Tuhan yang lebih besar, amin, daripada sakit penyakitnya. Berdoa untuk persembahan kita. Bapak di sorga, kembali kami berdoa menyerahkan persembahan kami. Setiap tangan hati yang memberi, bukan tingkat kami dan curahkan berkat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kehidupan kami diberkati, kehidupan rumah tangga jemaat diberkati. Dan biarlah persembahan yang mendukung menopang pekerjaan-Mu Tuhan dalam gereja di Winatu dan kota ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita naikkan pujian, Aku memuji kebesaran.